muda, kalian tahu tidak? Saat ini Indonesia sedang mengalami tantangan yang dimana generasi Indonesia muda saat ini lebih menyukai makanan dari budaya luar seperti dari negara Thailand, negara Korea, dan juga dari negara Jepang. Hal ini merupakan dampak dari globalisasi dan pengaruh media digital yang dimana menggambarkan bahwa makanan dari budaya lain tersebut merupakan sesuatu yang modern dan keren. Meskipun tidak salah untuk menikmati makanan khas dari budaya lain, akan tetapi kondisi inilah yang telah menyebabkan penurunan minat orang Indonesia untuk menikmati makanan khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Perlu kalian tahu bahwa Indonesia telah menjadi pusat jalur rempah dari abad ke-15 hingga abad ke-17. Berbagai rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis menjadi daya tarik utama bangsa-bangsa seperti Inggris, Portugis, dan Belanda. Rempah-rempah ini tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai strategis dan nilai budaya. Jalur rempah tidak hanya menjadi jalur perdagangan, akan tetapi menjadi jalur komunikasi antar budaya untuk memperkaya warisan kuliner Indonesia. Di sini kita akan mengingat kembali bagaimana sih perjalanan sejarah yang menghubungkan Nusantara dan dunia selama berabad-abad, yaitu Spice Route. Spice Route ini sudah sejak lama menjadi pusat perhatian dunia, bukan hanya perdagangan, tetapi juga tentang budaya peradaban dan budaya bangsa kita. Sejak ribuan tahun lalu, Nusantara telah menjadi penghasil rempah-rempah berkualitas, seperti cengkeh, kayu manis, pala, dan juga lada. Dimulai dari Kepulauan Maluku, seperti Ternate, Tidore, dan Banda Aceh, yang dikenal sebagai Spice Island, merupakan sumber utama rempah-rempah yang menjadi incaran bangsa-bangsa dunia. Pada masa itu, rempah-rempah bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga digunakan sebagai obat atau hanya bahan pengawet makanan hingga menjadi simbol. Kegunaan-kegunaan rempah-rempah pada masa itu diantaranya yang pertama seperti cengkeh, digunakan sebagai pengawet makanan dan obat-obatan di bagian timur tengah. Yang kedua ada pala, memiliki nilai tinggi sebagai bumbu dan pengobatan juga. Yang ketiga ada kayu manis, yang dianggap sebagai emas coklat. Mengapa? Karena nilainya sangat tinggi dan juga dapat dipercaya memiliki manfaat untuk menghangatkan tubuh dan menjadi antiseptik. Dan yang keempat yaitu lada, dikenal sebagai King of Spice, yang berguna untuk bumbu masak dan juga dipercaya bisa mengawetkan makanan, pengobatan, dan dijuluki menjadi simbol kekayaan karena menjadi mata uang dalam perdagangan dan sering digunakan untuk membayar pajak di Eropa. Nah ya, jadi bagaimana kita mendeliver ya budaya jalur rempah dan narasi yang ada di dalamnya ke generasi muda saat ini. Salah satunya yang dilakukan oleh Museum Bahari adalah dengan memberikan delivery yang ringan ya, salah satunya melalui film. Nah kalau misalkan teman-teman sudah berkeliling Museum Bahari, ada bioskop museum. Di situ ada cerita tentang petualangan Arung yang di dalamnya itu sedikit banyaknya menceritakan tentang Museum Bahari, tentang jalur rempah, tentang rempah-rempah yang mudah dipahami ya, karena targetnya ini generasi muda. Nah selain itu, Museum Bahari juga membuat program-program edukasi yang berjenjang tuh, ada dari level anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang punya minat-minat khusus. Contohnya kita ada kegiatan yang berkolaborasi juga dengan beberapa komunitas seperti komunitas cerita anak Nusantara, Catara. Jadi kita membuat kegiatan namanya Pelaut Cilik. Nah di situ ada kayak treasure hunt keliling Museum Bahari, ada beberapa pos-pos jaga yang itu berkaitan dengan rempah. Kita mengenalkan rempah, kita ngasih tahu dulu siapa aja yang datang ke sini dengan cara menyenangkan. Itu untuk anak-anak. Nah untuk level yang lebih lanjutnya ada yang kegiatan aroma rempah. Nah ini berkaitan sama riset penelitian. Kita mencoba menggali memori kolektif dari masyarakat, yaitu salah satunya ada anak-anak, ada pelajar SMA, ada masyarakat umum yang datang ke Museum Bahari untuk
mengenal lebih jauh sih, mereka kenalnya seperti apa tuh rempah. Nah, sambil kita diskusi dengan para ahli juga. Nah, itu beberapa yang kita lakukan ya di musim bahari berjenjang seperti itu. Nah, jadi salah satu yang nilai positif ya ketika masa jalur rempah ketika itu ya lagi-lagi tentang keterbukaan, tentang namanya orang-orang zaman dulu ya, mereka datang ke, nah iya ini ya yang saya ingat, ini penting banget. Jadi culture-nya orang-orang timur itu memang culture yang budaya yang ramah ya, apalagi Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya, dan ini udah terjadi sejak zaman dahulu. Nah, salah satu buktinya ya orang-orang bangsa lain datang ke Nusantara, ya kita sebagai masyarakat lokal atau nenek moyang kita itu apa nih ya. Nah, ini saya coba tarik ke sejarah. Ketika sebelum bangsa Eropa datang ya, ada orang-orang dari India, orang-orang dari Cina, orang-orang dari Arab datang sini ya untuk membeli rempah-rempah. Dan itu kita lihat kalau kita ada di tempat produsen rempah ya kayak di Maluku, lalu Maluku Utara. Nah, kita bakal lihat sisa-sisa peninggalan dari perkampungan Cina, perkampungan Arab yang dulunya ya mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal, membeli rempah, terus terjadi akulturasi budaya sampai akhirnya sampai sekarang pun masih ada peninggalannya. Nah, berbeda lagi ketika masa kolonial ya, meskipun awalnya kita terbuka namun terjadi konflik. Nah, ini plus minusnya ya. Namun kalau misalkan salah satu yang bisa kita ambil nilai-nilai yang sangat pentingnya adalah tentang sikap keramahan, keterbukaan kita terhadap terhadap orang-orang luar gitu. Seperti itu. Kesadaran akan makanan khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dapat menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat Spice Road. Melalui pendekatan mindfulness, generasi muda saat ini dapat belajar bagaimana menghargai makanan lokal sekaligus menjembatani komunikasi dengan budaya yang lain. Melalui langkah ini, generasi muda Indonesia dapat menjadi penjaga warisan budaya yang membanggakan. That we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me, like the wind